wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Marfua MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar administrasi dan supervisi pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sarah Paling Putri dari Prodi Pendidikan Kimia kelas genap. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan presentasi mengenai konsep administrasi pendidikan, khususnya membahas pengertian serta fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang dikenal dengan istilah POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Nah, saya berharap melalui presentasi ini kita bisa bersama-sama memahami pentingnya administrasi pendidikan dalam pengelolaan sekolah atau madrasah, sehingga nantinya bisa diterapkan secara nyata dalam dunia pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian dan fungsi-fungsi administrasi. Yang pertama, di slide kedua kita akan membahas pengertian administrasi pendidikan. Apa sih administrasi pendidikan itu? Jadi, administrasi pendidikan secara etimologis berasal dari kata ad dan minister yang artinya melayani atau mengatur. Jadi, administrasi pendidikan bisa dipahami sebagai segala kegiatan pelayanan atau peraturan yang terarah. Nah, sedangkan secara terminologis, administrasi pendidikan adalah proses manajerial yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap kegiatan di lembaga pendidikan. Tujuan utamanya adalah memastikan semua kegiatan pendidikan itu berjalan secara efektif dan efisien. Bukan hanya sekedar mencetak dokumen, tapi juga memperoleh atau mengelola sumber daya manusia, dana, sarana, prasarana, hingga mengevaluasi program agar mutu pendidikan di sekolah tersebut meningkat. Jadi kita masuk ke fungsi-fungsi administrasi. Di slide ketiga ada perencanaan atau planning. Apa sih itu perencanaan menurut kalian? Nah, kalau menurut aku, perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah dalam kegiatan pendidikan. Kalau tidak ada perencanaan, maka kegiatan akan berjalan dan tidak terarah. Contohnya itu di sekolah, perencanaan bisa berupa penyusunan rencana kerja di sekolah atau RKS. Nah, di dalamnya ada target-target yang ingin dicapai, misalnya target akreditasi atau prestasi siswa. Selain itu, sekolah juga membentuk kalender akademik sehingga guru dan siswa tahu kapan ada ulangan, ujian, atau kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan program remedial bagi siswa yang nilainya rendah juga termasuk perencanaan karena disusun jauh-jauh hari agar pembelajaran lebih efektif. Jadi kita masuk ke slide yang keempat, yaitu organizing atau pengorganisasian. Nah, apa sih maksudnya? Jadi, organizing berarti membagi tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan. Tujuannya supaya setiap orang bekerja sesuai bidangnya. Contohnya, di sekolah, guru dibagi peran. Ada yang ditunjuk sebagai wali kelas, guru piket, ada juga yang menjadi pembina pramuka atau ekstrakurikuler lainnya. Selain itu, ketika ada ujian semester, biasanya kan itu dibentuk panitia ujian lengkap dengan ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi tertentu. Dalam kegiatan besar seperti Maulid Nabi atau Hari Kemerdekaan atau panitia juga dibentuk dengan pembagian tugas yang jelas. Bahkan hal kecil termasuk menuju koordinator laboratorium IPA juga bagian dari pengorganisasian. Nah, kita masuk ke slide yang kelima, yaitu tentang pengarahan atau pergerakan actuating. Nah, apa sih actuating itu? Nah, jadi actuating adalah bagaimana seorang pemimpin atau guru menggerakkan dan memotivasi semua pihak agar bekerja sesuai rencana. Jadi bukan hanya memberi perintah, tapi juga memotivasi supaya semua bersemangat. Contohnya itu seperti kepala sekolah yang biasanya memberikan arahan dalam rapat bulanan agar guru tahu prioritas program sekolah. Nah, guru juga memberi motivasi ke siswa, misalnya menjelang ujian dengan kata-kata penyemangat atau tips belajar.
Contoh lainnya pembina OSIS yang mengarahkan siswa untuk aktif ikut ekstrakurikuler. Misalnya pramuka atau kegiatan literasi lainnya. Bahkan pemberian penghargaan atau reward kepada siswa berprestasi juga bagian dari fungsi exploiting, karena bisa memotivasi yang lain untuk ikut berprestasi. Kita lanjut ke slide yang keenam, yaitu controlling atau pengawasan atau pengendalian. Jadi apa sih yang harus dikontrol? Nah, apa sih controlling ini? Nah, jadi controlling ini adalah fungsi untuk mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program. Apakah sudah sesuai rencana atau belum? Kalau ada hambatan, itu bisa dilakukan perbaikan. Contohnya kepala sekolah yang melakukan supervisi kelas. Artinya beliau masuk ke kelas untuk melihat bagaimana cara guru itu mengajar. Hasil belajar siswa juga dievaluasi lewat ulangan harian atau ujian semester. Nah, dana BOS yang digunakan sekolah diaudit oleh bendahara agar tidak ada penyalahgunaan. Selain itu, kegiatan pramuka juga dipantau oleh pembinanya. Apakah kegiatan sesuai program? Nah, bahkan program literasi sekolah juga dievaluasi, misalnya dengan melihat apakah siswa rajin belajar di pojok baca atau tidak. Jadi kita masuk ke slide yang ketujuh yang berisi kesimpulan. Nah, di sini bisa kita simpulkan keempat fungsi administrasi pendidikan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan, atau yang disebut tadi POAC. Itu kan saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen yang utuh. Kalau semua fungsi ini berjalan dengan baik, maka sekolah atau madrasah bisa menjalankan program pendidikan secara efektif, efisien, terarah, dan demi tercapainya tujuan pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.